Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nasrul. Saya dari Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 052750266 UPDJ Kota Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 pada mata pelajaran program berbasis desktop, yang mana pada mata pelajaran kali ini atau tugas 3 kali ini kita akan mengerjakan sebuah tugas yang mana tugas praktek ini memiliki 3 indikator utama hasil penilaian belajar mahasiswa, yaitu mampu mengimplementasikan konsep abstrak dan atau inheritance, mampu mengimplementasikan konsep encapsulation, polymorphism, exception, IO, input output, dan operasi file, mampu mengimplementasikan materi-materi sebelumnya seperti struktur keputusan, struktur pengulangan, array, dan string. Tugas praktek program berbasis objek studi kasus manajemen restoran. Lalu petunjuknya: 1. Buat sebuah kelas abstrak menu item yang akan menjadikan kelas dasar untuk semua item dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut nama, string, harga, double, dan kategori. String: definisikan metode abstrak. Tampil menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tertentu item menu. 2. Buatlah 3 kelas turunan dari menu makanan, minuman, dan diskon. Di sini ada kelas makanan dan minuman adalah subkelas dari menu item, jadi masuk ke dalam menu item dan harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenis, misalnya jenis makanan, jenis minuman. Implementasi metode tampilan menu untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan dan minuman. Kelas diskon adalah subkelas, jadi masuknya ke menu item yang digunakan untuk menerapkan diskon khusus pada menu. Kelas ini harus memiliki atribut diskon double dan mengimplementasikan metode tampilan menu untuk menampilkan informasi tentang diskon ditawarkan. 3. Buatlah sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengelola semua item menu dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut berupa sebuah array list untuk menyimpan semua item menu. Yang keempat, buat kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. Kelima, mengimplementasikan konsep inheritance dan benar yang dengan benar antara kelas-kelas ini. Yang keenam, implementasikan konsep encapsulation dengan membatasi akses ke atribut-atribut kelas. Yang ketujuh, penggunaan pengecualian exception yang mungkin terjadi seperti ketika mencoba mengakses item tidak ada dalam menu. Yang kedelapan, program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk: 1. Menambahkan item baru ke menu makanan, minuman, dan diskon. Menampilkan menu restoran, menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya. Menghitung total biaya pesanan dengan pertimbangan diskon yang mungkin diterapkan. Menampilkan struk pesanan pelanggan keluar dari program. 9. Implementasikan operasi IO dan operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar menu di sebuah file teks, dan juga menyimpan struk pesanan pelanggan dan memuat dari file teks. Gunakan struktur keputusan dan pengulangan sesuai dengan kebutuhan seperti saat menampilkan menu dan memproses pesanan. Durasi video penjelasan maksimal 15 menit. Langsung saja kita masuk ke mapping aplikasi. Di sini saya sudah membuat atau memasukkan atau menginput codingannya. Di sini saya masuk ke aplikasi 3. Lalu di sini ada manajemen restoran. Dan di sini impor yang diperlukan untuk operasi IO, array list, dan scanner. Di sini saya masukkan. Terus ada kelas abstrak menu sebagai dasar untuk semua item menu. Mengimplementasikan konsep abstrak dengan metode abstrak tampilannya. Di sini ada abstrak kelas menu. Di sini ada string dengan nama, double dengan harga, string dengan kategori. Konstruktor untuk inisialisasinya atribut. Di sini ada nama, harga, kategori seperti yang tugas kemarin. Terus ada sini ada getter dan setter untuk mengencapsulationnya. Di sini ada public string dengan getternya nama. Di sini ada dengan string nama. Terus di sini ada getternya harga. Di sini ada set harga. Di sini ada harga. Lalu di sini ada get kategori. Di
sini ada set kategori, string kategori. Lalu di sini ada metode abstrak yang harus diimplementasikan oleh subclass menggunakan polymorphis untuk menampilkan informasi spesifik. Public di sini public static void tampil menu. Lalu di sini ada kelas makanan yang mewariskan dari menu item inheritance. Jadi menu item itu masuknya di dalam menu item ada makanan dan minuman. Di sini makanannya. Lalu public di sini ada konstruktor yang memanggil konstruktor parent dan inisialisasi untuk atribut tambahan. Public makanan, string nama, double harga, string kategori, string jenis makanan. Jadi di sini namanya, terus di sini ada harganya, di sini ada jenis kategorinya, makanan atau minuman. Lalu di sini jenis makanannya, misalkan nanti makanan itu makanan utama atau makanan berat. Lalu di sini ada super nama, harga kategori, jenis makanan, jenis makanan. Di sini ada getter dan setter untuk jenis makanan. Public string getter jenis makanan. Di sini ada set jenis makanan, string jenis makanannya. Lalu di sini ada implementasi metode abstrak tampil menu untuk menampilkan informasi makanan. Di sini ada override public void tampil menu. Di sini sistemnya makanan, nama, harganya. Terus di sini ada harga, kategori dengan jenis. Kelas minuman mewariskan dari menu item sama seperti di atas dengan makanan. Lalu di sini ada kelas diskon yang mewariskan dari menu item inheritance digunakan untuk item diskon khusus yang bisa dipilih pelanggan. Kelas diskon menu, di sini atribut tambahan untuk tersentuh diskon, sifat double diskon, konstruktor yang memanggil konstruktor parent dan inisialisasi atribut tambahan. Lalu di sini ada getter memanggil diskon, di sini ada diskon, public void set diskon. Ini mengimplementasikan metode abstrak tampil menu untuk menampilkan informasi diskon. Di sini ada override public void, sini sistem memanggil diskon, namanya, harganya, kategori, dan di sini ada diskon. Lalu selanjutnya kelas untuk menyimpan item pesanan dan jumlahnya. Membantu dalam menghitung total biaya, kelas item pesanan, di sini ada item pesanan. Lalu public item, get item, get jumlah, subtotal semuanya. Lalu sini ada kelas menu untuk mengelola semua item. Menu menggunakan ArrayList, private ArrayList menunya. Di sini public menu, metode untuk menambah item ke menu. Di sini public void tambahkan menu. Lalu di sini metode untuk mendapatkan item berdasarkan index dengan extension handling. Public menu get index true. Lalu kalau misalkan tidak ada sistemnya akan menolak, lalu dibaca tidak ditemukan di menu. Di sini metode untuk menampilkan semua item dan item menu menggunakan pengulangan. Di sini pengulangannya dengan public void status tampil menu, system out print for integer, system out print integer get tampil menu. Di sini metode untuk menyimpan menu ke file operasi file. Di sini ada public status void simpan menu ke file, string nama file. Lalu tree pengulangannya seperti ini. Lalu sistemnya menu berhasil disimpan ke file jika kita sudah memasukkan daftar menunya, jenis makanan, harga, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada metode untuk memuat menu dari file operasi file. Jadi file itu sudah ada di menu, nanti kita masuk di sini jadi bisa. Nah di sini tuh ada buffer reading untuk memuat menu dari file itu. Yang tadi saya bilang tadi itu ada makanan minumannya, nanti masuk bisa. Terus di sini tuh ada metode untuk mendapatkan ukuran menu. Lalu di sini kelas pesanan untuk mencatat pesanan, metode untuk menambah item ke pesanan, metode untuk menghitung total biaya dengan diskon otomatis. Jadi saya masukkan dulu diskon otomatisnya. Di sini ada 10% jika melebihi 10.000. Jadi saya menggunakan metode yang tugas kedua kemarin. Saya masukkan terlebih dahulu, nanti ketika itu bisa diubah sistemnya dengan diskonnya yang kita inginkan. Di sini metode untuk menampilkan stroke. Lalu di sini metode untuk menyimpan stroke file. Di sini tuh ada totalnya lebih 100.000 mendapatkan diskon 10%. Lalu
Sistem out print, struktur berhasil disimpan ke file kelas utama dengan menu utama menggunakan keputusan dan pengulangan public class. Lalu di sini itu ada ini tuh menu utama manajemennya. Di sini tuh jadi ini muat menu dari file jika ada opsional nanti tuh akan keluar seperti yang terlebih dahulu. Nah kita tuh misalkan mau masuk ke sini kita ketik aja misalkan 1 nanti akan keluar seperti ini. Sistem menu utama menunya di sini ada tambah item ke menu, tampilkan menu, simpan menu ke file, terima pesanan, hitung dan jadi sesuai dengan kategori di sini kita masukkan. Lalu di sini itu ada tambah item menggunakan struktur keputusan. Jadi kalau misalkan kita ingin masukkan makanan, ketik makanan, lalu ada di sini itu nama makanannya, harganya, kategorinya, terus di sini jenis makanannya, misalkan makanan utama atau apa, di sini minuman seperti sama dengan di atas. Dan ini adalah cara mengatasinya. Oke, langsung saja kita masuk ke penggunaan atau menguranginya. Di sini saya bilang tadi masukkan nama file untuk nomor, jadi kita ketik saja di sini 1, nanti dia akan muncul. Nah ini menu utama manajemen restoran. Di sini ada tambah item ke menu, tampilkan menu, simpan menu ke file, terima pesanan, hitung dan tampilkan total biaya, simpan struktur ke file dan keluar. Jadi di sini langsung saja kita masukkan angka 1 untuk tambah item ke menu. Di sini ada jenisnya makanan, minuman atau diskon, jadi kita masukkan dulu makanan. Kita enter. Di sini ada misalkan bakso 3, kita masukkan harganya 25.000. Lalu di sini ada kategorinya, kategorinya makanan. Lalu di sini jenis makanannya, jadi sini saya akan menggunakan jenis makanan menu utama, jadi saya pilih aja utama. Lalu masuk lagi untuk masukkan menu yang kedua. Di sini makanan. Lalu saya kasih lagi bakso urat. Di sini harganya 25.000. Lalu kategorinya makanan. Jenisnya menu utama. Lalu saya masukkan lagi makanan yang ketiga. Di sini sama seperti tadi. Lalu di sini saya kasih bakso telur. Di sini harganya 20.000. Lalu kategorinya makanan. Dan di sini menu utama. Lalu saya akan memasukkan jenis minuman. Di sini saya akan tulis minuman. Lalu di sini saya tulis es campur. Harganya itu saya kasih 20.000. Lalu kategorinya minuman. Di sini karena es campur itu menggunakan es, jadi saya tulis ini jenis minuman dingin. Lalu saya masuk lagi ke nomor 1 untuk menambah menu. Di sini menu minuman. Lalu di sini saya kasih es jeruk. Saya kasih harganya itu 15.000. Lalu kategorinya minuman. Lalu jenis minumannya itu sempat seperti tadi, minuman dingin. Lalu saya masukkan lagi satu menu minuman lagi biar ada 6 semuanya. Di sini saya kasih namanya air mineral. Lalu harganya saya kasih 8.000. Kategorinya minuman. Lalu di sini dingin. Oke, sekarang dari menu makanan dan minuman sudah saya masukkan. Lalu saya akan ke nomor 2, tampilkan menu. Di sini dalam menampilkan menu ada 6 macam. Ada 6 macam menu yang sudah masuk. Lalu saya akan menambahkan dulu diskonnya. Di sini menu diskon. Saya cari 1, lalu di sini ada diskon. Saya masukkan nama diskonnya, saya kasih nama diskon.
gacor. Lalu di sini harganya itu bisa bila lebih 100.000 nanti akan mendapatkan harganya, diskonnya. Lalu kategorinya diskon. Lalu persentase diskonnya itu 10%. Lalu kita lihat tampil menunya. Ya, di sini sudah ada 7 diskon gacor harganya 121.000, kategori diskonnya 10%. Lalu kita akan simpan menu ke file, kita tekan nomor 3. Nah, di sini kita masukkan dulu nama filenya. Di sini saya menggunakan file txt. Lalu di sini sudah ada menu berhasil disimpan ke file txt yang kita buka di sini. Nah, ini di sini saya masuk ke lokal D, aplikasi 3, lalu di sini ada file, kita buka. Nah, ini sudah ada, masuk ke file, lalu kita ke sini lagi. Lalu sekarang kita coba untuk terima pesanan nomor 4. Di sini saya akan pesan untuk 6 orang, jadi semuanya kita bagi 2-2. Di sini saya nomor 1, jumlahnya 2. Terus saya ketik nomor 2, jumlahnya 2. Terus saya ketik nomor 3, jumlahnya 2. Lalu saya ketik nomor 4, jumlahnya 2. Saya ketik nomor 5, jumlahnya 2. Lalu saya ketik nomor 6, jumlahnya 2. Lalu saya ketik 0 untuk selesai, karena sini ada pilihannya 0 untuk selesai, saya ketik selesai. Nah, di sini saya sudah memesan. Lalu saya akan hitung dan tampilkan total biaya. Saya ketik 5 di sini. Nah, di sini tuh sudah ada pesanannya. Nah, seperti ini. Bakso iga 2 jadi 50.000 karena harganya 25.000. Bakso urat 2 sesuai di sini, jumlahnya 2. Ini saya tulis 22 semua. 50.000, 40.000 karena ini harga baksonya 20.000, campurnya juga sama. Di sini es jeruk ada 15.000, jadi 30.000, air mineral 8.000 jadi 16.000. Jadi totalnya itu 226.000, diskonnya 10%, 20.600, jadi total biaya yang sudah itu 234.000. Jadi saya akan menyimpan truk ini ke dalam file. Lalu saya akan ketik angka 6 di sini. Nah, saya sini tulis struk. Nah, di sini tuh sudah masuk. Di sini tuh struk berhasil disimpan. Kita lihat dulu di sini. Di sini ada struk. Nah, di sini tuh sesuai dengan yang tadi di sini jumlah itu kan 234.000. Jadi di sini juga sama 234.000. Lalu sudah seperti ini, sudah selesai. Lalu kita ketik 7 untuk menyelesaikan atau keluar. Ya, di sini sudah build sukses, total time 7 menit 20 second. Jadi untuk untuk tugas 3 program berbasis desktop ini sudah saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dengan saya Nasrul, program studi informasi dengan NIM 05275266 BPJS Kota Bogor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.